nasihat dari Hatim Al-Asam ini sekali lagi mengingatkan kepada kita yang terpenting bahwa dunia ini bukan segalanya. Dunia ini hanya sementara, dia bukan tujuan utama hidup kita, tetapi dia hanya merupakan sarana untuk kita beramal baik di dalamnya agar menjadi bekal di saat kematian kita. Ya, setan bertanya kepada Hatim, apa yang dia makan, ya, apa yang dia pakai, dan di mana dia bertempat tinggal. Jawabannya cangkem elek, makan kematian, bersandangkan kain kafan, dan bertempat tinggal di kuburan. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Sang Surya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan hanya kepada Allah semata atas setiap nikmat yang mustahil bagi kita untuk menghitung-hitungnya. Wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa berhimpun di dalam satu majelis yang insya Allah diberkahi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sunnah-sunnahnya ditinggalkan buat kita untuk memandu hidup kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan kami melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad, yang kali ini kita sampai pada makalah yang ke-23 dari Al-Babus Sulasi. Saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu wal ishrun, dan makalah yang ke-23 An Hatim Al-Asam. Ya. Nasihat ini diambil atau bersumber dari Hatim Al-Asam, ya, radhiyallahu anhu, wa huwa Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan. Nama aslinya itu adalah Hatim bin Ulwan, ya, punya anak namanya Abdurrahman, sehingga kunyanya menjadi Abu Abdurrahman. Bapaknya si Abdurrahman, ya, ini nama aslinya Hatim bin Ulwan, bapaknya Hatim bernama Ulwan. Jadi Hatim putra dari Pak Ulwan, gitu kalau bahasa kita. Wa yuqalu, ya, siapakah Hatim Al-Asam ini, gitu ya. 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 Ada pula yang menyebut namanya Hatim bin Yusuf. Ya. Jadi ada yang menyebut juga Hatim bin Yusuf, putra dari Pak Yusuf. Wa huwa min akabir masyayikhi Khurasan, dan beliau itu adalah salah satu dari ulama besar di Khurasan. Ya, sekarang mungkin masuk di wilayah Iran. Ya. Di masyayikh jamak min syekh. Ya.
Jadi dari para ulama, di antara pembesar ulama ya Khurasan. Wa kana tilmidu Syaqiq. Ya, dan beliau salah satu murid dari ya seorang ulama juga yang terkenal, sering dikutip di dalam kitab-kitab terutama tasawuf gitu ya. Namanya Syaqiq Al-Balakhi. Jadi beliau salah satu santri dari murid dari Syaqiq Al-Balakhi. Al-Balakh dari daerah Balakh sekarang masuk di wilayah Afghanistan. Ya. Nah, ada satu cerita yang menarik begitu ya. Mengapa dia disebut sebagai Al-Asom? Al-Asom itu artinya si tuli gitu ya. Atau lebih kasarnya apa? Si budek gitu ya. Jadi dipanggil oleh masyarakat sekitarnya sebagai hatim yang budek, hatim yang tuli. Padahal sesungguhnya dia bukan tuli gitu ya, tetapi di masyarakat dikenal sebagai orang yang tuli, yang kurang pendengarannya. Gitu ya. Karena berawal dari cerita ini. Gitu ya. Ruwiya annahu ja'at imra'atun. Diriwayatkan suatu hari dia didatangi oleh seorang perempuan. Fasa'alat hatiman an mas'alatin. Ya. Perempuan ini ingin konsultasi tentang suatu masalah. Ya, bertanya kepada Hatim an mas'alatin tentang satu masalah. Biasa dulu ulama begitu ya, sampai hari ini saya kira kiai sering didatangi oleh warga, apakah itu laki-laki atau perempuan, ketika hendak bertanya tentang suatu masalah, terutama masalah keberagaman. Fattafaqa annahu kharaja minha fi tilkal halati sautun. Nah, jadi beliau itu mendengar gitu ya, perempuan itu keluar dari diri perempuan itu suara gitu ya. Maksudnya adalah perempuan ini ngentut gitu. Ya. Perempuan ini ngentut ya. Kan ada ya di antara kita yang sudah bocor klepnya begitu ya. Sehingga nggak bisa nahan gitu. Tiba-tiba perempuan ini ngentut gitu. Fakhajalat, maka kemudian memerah wajah perempuan itu karena menahan malu gitu ya. Masuk di depan ulama ngentut gitu ya. Dan Hatim mendengar itu gitu ya. Faqala Hatim gitu ya. Maka kemudian Hatim berkata, "Irfa'i sautak." Tolong kamu tadi apa yang kamu katakan keraskan suaramu gitu ya. Artinya Hatim dengan mengatakan itu dia pura-pura tidak mendengar gitu ya. Fa'ara min nafsihi. Maka Hatim kemudian memperlihatkan, mengesankan, mengimagekan min nafsihi pada dirinya annahu asam, kalau dia itu kurang pendengaran gitu ya. Nah, ya. Fasarratil mar'atu bidzalika. Maka perempuan itu kemudian menjadi senang begitu. Oh, ternyata saya tadi ngentut, suara saya tidak terdengar oleh Hatim gitu. Ya, jadi Hatim pura-pura tuli dengan mengatakan, tolong tadi apa yang kamu omongkan, kuatkan suaramu, keraskan biar saya dengar gitu. Nah ini. Waqalat, lalu kemudian berkatalah perempuan itu dalam dirinya, innahu lam yasma'is sauta. Dia sesungguhnya si Hatim lam yasma', tidak mendengar as-saut, suara kentut tadi. Fa ghalaba alaihi ismul asam. Maka sejak itu mulailah menyebar bahwa asom itu tuli gitu ya. Jadi julukan itu kemudian menyebar. Nah, ulama-ulama dulu itu sering dikatai seperti ini biasa aja, nggak marah begitu ya. Si budek, si tuli atau apa begitu ya. Kalau kita mungkin gimana Pak Ibu? Marah, mangkel gitu ya. Tapi ulama-ulama dulu itu biasa aja. Malah ya di depan manusia biasalah begitu kan gitu. Yang penting di hadapan Allah tidak demikian. Bisa juga diambil satu hikmah, dia si tuli, ya tuli dari segala ya
kemaksiatan, suara-suara yang berbau maksiat. Termasuk dalam hal ini adalah Hatim menjaga ya perasaan ya, dari apa wanita itu, atau dalam bahasa sekarang apa, dari kliennya begitu ya, agar tidak malu karena dia konsultasi tentang agama, lalu kemudian kalau tahu dia ngentut malu. Nah, perempuan ini bisa jadi nggak akan datang kembali ketika dia punya masalah keberagamaan. Iya, kalau dia datang pada ulama lain yang tahu, kalau kemudian dia bertanya tentang agama pada orang yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya, maka malah justru berapi begitu ya. Maka untuk menjaga perasaan itu, Hatim pura-pura tuli, dan sejak itu kemudian julukan si tuli itu menyebar dan tertulis sampai hari ini begitu ya. Namanya Asam Hatim al-Asam. Nah, apa yang pernah diucapkan oleh Hatim bil Asam ini yang akan coba kita bedah nasihatnya pada hari ini? Ma min sabahin, tidaklah pada setiap pagi, kata dia, kata Hatim ini, illa kecuali wa yaqulu syaitanu bi, ya, kecuali berkatalah setan kepadaku, bertanyalah setan itu kepadaku. Jadi hampir setiap pagi. Ya, ma min sabahin, ya. Ma ta'kul, kata setan, apa yang kamu makan? Wa ma talbas, apa yang kamu pakai, apa yang kamu sandang, pakaian apa yang kamu pakai. Wa aina taskun, dan di manakah engkau akan bertempat tinggal. Fa aqulu lahu, lalu kemudian aku menjawab pertanyaan setan itu dengan mengatakan akulul mauta, ya, aku makan kematian gitu ya. Ai adzuqu mararatal mauti, atau dalam sarahnya Imam Nawawi, aku selalu merasakan pahitnya kematian. Wa albasul kafan, dan aku bersandangkan kain kafan, ya, memakai pakaian dari kain kafan. Wa askunul qabroh, dan aku akan bertempat tinggal di kuburan. Fayahrubu ay asyaitanu bidhammir ra minni, maka mendengar jawaban dari al-asam itu, berlarilah, yahrub itu berlari, menjauh, tunggang langgang, ya, minni, syaitan itu dariku. Nah ini, jadi ada 3 poin yang ditanyakan oleh setan hampir setiap pagi kepada Hatim bin Asam, tapi ya Hatim menjawabnya, kalau dalam bahasanya Gus Bah itu dengan jawaban cangkem elek gitu ya, istilahnya Gus Bah itu cangkem elek gitu. Apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, mati gitu. Apa yang kamu pakai, kain kafan. Di mana kamu akan bertempat tinggal, kuburan. Itu kan cangkem elek gitu ya. Maksudnya kata Gus Bah, ada baiknya kita kadang-kadang menjawab dengan cara begitu ya, untuk orang yang ya memang sejak awal niatnya nggak baik gitu ya. Nah itu, ini Bapak Ibu ya, nasihat makalah yang akan coba kita akan bedah dari ya makalah yang ke-23 ini. Ma min sabahin illa wa yaqulu syaitanu li, ma ta'kul, apa yang kamu makan, wa ma talbas, apa yang akan kamu pakai, wa aina taskun, dan di manakah engkau akan tinggal. Fa aqulu lahu, maka aku menjawab, akulul mauta, aku akan makan kematian, wa albasul kafan, dan aku akan bersandang kafan, wa askunul qabroh, dan aku akan bertempat tinggal di kuburan. Wa yahrubu minni, mendengar jawaban itu setan pun lari menjauhiku. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Hatim ini terkenal sebagai sufi yang sangat sederhana, ya. Jadi ajaran-ajarannya itu banyak terkait dengan kesederhanaan, ya. Nah, seperti di dalam nasihat yang akan coba kita
bedah ini, ya, ya, guyonannya Gus Baha gitu ya, guyonannya. Artinya beliau menyampaikan dengan cara guyonan gitu ya. Ulama itu gitu ya, itu pasti pernah melihat setan gitu ya, walaupun dalam 1 menit, 2 menit begitu. Ya, kalau ulama itu mukasafah gitu ya, artinya mukasafah punya kedekatan dengan Allah sehingga kemudian takbir kegaiban itu sering dibuka oleh Allah. Ini guyonannya Gus Baha ya. Itu biasanya kalau ketemu setan diajak diskusi gitu ya. Tetapi kalau ulama itu belum mukasafah, ketemu setan biasanya menghindar, lari. Ya itu. Nah, kalau kita ini kan tidak pernah ketemu setan gitu ya. Mengapa? Karena setan itu sudah menyatu di dalam diri kita. Kata hadis Nabi kan demikian ya. Wasyaitan yajri majrad dam. Setan itu kan bertempat tinggal dan dia yajri majrad dam. Ya, ada di dalam aliran darah kita gitu ya. Maka kalau kita tidak pernah bertemu setan, maka kita bukan ulama berarti. Jangan kita setan itu sendiri gitu ya. Ini kayaknya gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan setan di sini ya? Karena setan itu minal jinnati wan nas, bisa dari bangsa jin dan bangsa manusia. Ya, yang masuk akal adalah kalau dia dari bangsa jin gitu ya. Sehingga dia memang masuk di dalam darah kita. Nah, maka apa yang kita makan kalau itu dari barang haram, maka itu justru akan menjadi makanan empuk bagi setan yang ada di dalam darah kita. Ya, menjadi tumbuh, menjadi daging, menjadi darah, lalu kemudian mempengaruhi perangai kita, gitu ya, mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Maka kemudian perilaku kita disebut dengan syaitonia, gitu ya, yang bersifat kesetanan, gitu ya. Nah ini. Nah, dan kalau kita coba perhatikan Bapak Ibu, memang banyak kisah-kisah begitu ya. Abu Hurairah itu pernah menangkap ya setan, dalam artian jin yang kemudian menyerupai manusia, dia mencuri dari Baitul Mal, ditangkap oleh Abu Hurairah. Ya, ya. Lalu kemudian ketika ditangkap, mau nggak kamu saya beri doa apa namanya, ucapan yang itu bisa ya apa namanya, bisa menghalangi atau menakutkan setan gitu ya. Maka kemudian apa yang kemudian diajarkan setan itu, bacalah Allahullah apa ayat kursi itu ya, ayat kursi itu. Jadi gimana itu? Ayat kursi itu diajar oleh setan itu. Kalau dipakai, tapi nyatanya ayat kursi manjur begitu ya, untuk menakuti setan begitu ya, mengusir setan. Ya, kalau setannya dari bangsa jin, kalau dari bangsa manusia nggak mental, kursinya yang buat ini. Ayatnya diinggirkan dulu, kursinya yang dilempar, baru lari gitu ya. Nah ini ya. Itu riwayat ceritanya asbabul wurudnya ya Abu Hurairah dari iblis itu, dari setan itu yang mengajarkan. Jadi kalau Bapak Ibu membaca ayat kursi untuk mengusir setan, berarti itu diajari dari setan. Tapi nyatanya begitu, gitu ya. Ya kalau dasarkan kisah itu. Dan banyak kisah-kisah begitu ya. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu pernah melihat setan gitu? Pernah. Oh, berarti calon ulama gitu. Kalau nggak pernah berarti itu perlu apa? Menjadi sarana muhasabah. Makanya kita sering dianjurkan untuk membaca subhanallah, subhanallah. Gawe iling-ilingan. Kalau banyak setan di dalam diri kita, ya cermat cerodam itu untuk menghalau setan. Makanya kita banyak berzikir, mengucap subhanallah, subhanallah. Ya, nah ini Bapak Ibu, hanya saja di lingkungan Muhammadiyah hal-hal begini kan tidak dibahas begitu ya. Ya. Artinya banyak yang lebih penting untuk dibahas daripada hal begini. Oke, nah Asom ini, Hatim al-Asom, seorang sufi yang
mengajarkan kesederhanaan gitu ya. Termasuk beliau bagaimana menjaga perasaan dari orang lain. Ini saya kira juga penting Bapak Ibu ya. Tidak masalah kemudian kita berbohong, berpura-pura untuk menjaga ya perasaan dari orang lain agar dia tidak merasa malu gitu ya. Ya, artinya tujuannya jelas, tidak melanggar syariat, justru ada nilai akhlak di situ. Tidak masalah gitu ya. Pura-pura nggak tahu, pura-pura tuli gitu ya. Agar orang yang berinteraksi dengan kita itu tidak menahan malu. Kalau dia malu lalu kemudian menjauh, malah justru dia bersahabat dengan orang yang kurang tepat, bisa berbahaya. Maka ada baiknya dalam hal ini ya tidak masalah, walaupun kemudian ya, kita lalu kemudian dijuluki sesuatu yang mungkin ya kurang positif, tidak masalah. Nah, ini ada contoh dari Hatim Al-Asom ini. Nah, apa nasihatnya? Yang pertama tadi, ya ketika setan bertanya, apa yang kamu makan? Aku lil maut, ya, aku makan kematian. Gitu ya. Jadi cangkem elek kata Gus Baim, gitu ya. Mungkin karena sering hampir tiap pagi ditanya gitu, gak bosen-bosen ini setan nih. Apa yang kamu makan? Kematian. Gitu. Nah, Imam Nawawi Al-Bantani memberikan penjelasan yang dimaksud dengan akulul mauta adalah adzuqu mararatal mauti. Jadi selalu merasakan pahitnya, sakitnya kematian. Nah, ada yang memahami ini sebagai satu metafora spiritualitas. Ya. Artinya bukan makna yang literal seperti itu, ya. Tetapi ini memiliki makna majazi. Ya, kiasan spiritualitas bahwa hidup itu memang harus selalu kita bingkai ya dalam ingatan akan kematian, bahwa kematian itu sakit, kematian itu pahit rasanya ya, dan lebih dari itu adalah apa yang terjadi pasca kematian karena hidup ini kan perjalanan panjang Bapak Ibu. Ya, sekarang kita hidup di dunia. Setelah itu ada fase berikutnya adalah kehidupan di alam kubur. Sambil menunggu panjangnya waktu ya kiamat hadir. Lalu kemudian dibangkitkan kembali masuk alam berikutnya. Terus ternyata masih panjang. Ya, tapi semuanya itu ditentukan oleh kehidupan kita hari ini. Maka apa yang dimaksud dengan akulul mautah di sini? Ada yang memahami ya. Yang pertama dalam makna selalu bersiap menghadapi kematian. Ya. Ibaratnya seperti kita makan tiap hari itu. Maka mengingat kematian itu ibaratnya adalah makanan kita setiap hari. Maka aku makan kematian. Artinya setiap saat kita bersiap. Ya, ibaratnya makan 3 kali sehari, ya selalu bersiap menghadapi kematian. Ya. Nah, ucapan ini merefleksikan kesadaran Hatim bahwa hidup ini sementara dan kematian adalah kepastian. Ya, ia selalu siap dan tidak takut menghadapi ajal kapanpun datang. Nah, ini makna nasihat ini diantaranya seperti ini. Ya, agar kita selalu bersiap-siap ya kapanpun dimanapun ya untuk menghadapi kematian, dan itulah orang yang cerdas kata Nabi al-aqyas, yaitu orang yang selalu bersiap menghadapi kematian dengan apa? Dengan amal soleh tentunya ya, untuk membangun ketakwaan, dan itulah bekal terbaik yang bisa kita andalkan. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan ambillah bekalmu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nah, ini. Jadi ini makna yang bisa kita pahami. Yang pertama, akulul mautah, aku makan kematian, maksudnya adalah selalu bersiap ya,
merefleksikan kesadaran kita bahwa kita ini hidup di dunia sementara dan kematian adalah sesuatu yang pasti. Makanya di dalam Al-Quran kematian juga disebut sebagai al-yakin. Ya, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, sembahlah, beribadalah kepada Tuhanmu sampai datangnya ya'tiyaka al-yakin. Hal yang pasti datang, yaitu kematian. Nah, ini menunjukkan bahwa kehidupan kita itu harus diisi dengan apa? Ibadah. Dan ibadah itu sepanjang hayat sampai ajal kita datang. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kematian. Kata Imam Al-Ghazali, demi Allah seandainya jenazah yang kalian tangisi bisa berbicara sekejap lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya pada kalian, niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi diri kalian sendiri. Nah ini, akulul mauta, aku makan kematian, merefleksikan kesadaran tentang ini. Lalu kemudian yang kedua, ya, perkataan ini juga bisa bermakna tentang fokus pada akhirat, gitu ya. Ya. Jadi perkataan akulul mauta ini juga mengindikasikan bahwa Hatim itu lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Artinya kehidupan dunia ini hanyalah tempat kita bercocok tanam, tapi dia bukan tujuan yang utama. Tujuan utama kita adalah al-akhir. Tetapi akhirat kita itu ditentukan oleh dunia kita sebagai bekal tempat kita mempersiapkan bekal. Maka berjuanglah untuk akhirat, ya, bukan berjuang untuk dunia. Dunia hanyalah sarana kita, sarana perjuangan untuk menggapai akhirat kita. Ia tidak terlena dengan kesenangan duniawi dan selalu mengingat tujuan akhir hidupnya, yaitu akhirat. Ini saya kira bisa kita ambil ya sebagai satu pelajaran. Akulul mauta maknanya fokus pada akhirat. Ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat 3 nasihat ya Hatim bin Aswam ini semuanya tentang kematian sebenarnya ya. Aku makan kematian. Kain pakaianku adalah kain kafan. Rumahku adalah kuburan. Jadi semuanya identik dengan kematian. Nah, jadi fokus kita apa? Akhirat. Ya hidup ini dinikmati boleh. Karena memang kita diciptakan sebagai makhluk dunia. Tapi jangan kemudian kita terlena sampai kemudian gila dunia. Jangan sampai kemudian hati kita melekat pada dunia, tertipu oleh dunia. Kita ingat bahwa dunia hanyalah tempat singgah semata. Perjalanan kita masih jauh, di mana tujuan utamanya adalah akhirat kita. Akulul mautah juga bisa menunjukkan bahwa Hatim telah melepaskan diri dari ikatan duniawi. Zuhud, ya. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan duniawi, tidak ya, tetapi hatinya tidak kepincut dengan dunia. Nah ini. Nah, ia tidak terlalu peduli dengan materi, status atau kemewahan dunia karena tahu bahwa semua itu akan ditinggalkan ketika ajal menjemput. Zuhud ya, zuhud. Sehingga tidak ada sedikit pun kemelekatan. Ya, makna zuhud yang umum ya, dan biasanya yang paling utama dari definisi zuhud ya seperti ini. Ya, misalnya kita bisa ambil misalnya dari perkataan para ulama-ulama yang lain ya, menunjukkan bahwa hati kita itu tidak ada kemelekatan dengan dunia. Diri ini tidak ada hubbud dunya, kegilaan pada dunia. Itu disebut dengan zuhud. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan dunia ini nyepi di dalam gua gitu, tidak begitu. Wis ana urusan apa nang dunia iki gak mau tahu. Mbok tangga ya kapundhut wis gak mau tahu itu dunia enggak begitu gitu ya. Ya, tidak begitu.
Tetap kita ini ya, ngurusi dunia kita, tapi itu bukan yang utama. Tidak ada kemelekatan. Nek suge ya biasa aja, nek miskin ya biasa aja. Zuhud, gitu ya. Seperti perkataan apa namanya ya, Hasan Al Basri, gitu ya. Bagaimana hatinya itu tidak ada kemelekatan dengan dunia, ya, sampai padahal dunia itu menjadi sumber kesombongan pun tidak. Gitu ya. Ya, pernah sering saya ceritakan dulu ya. Ya, sampai untuk apa istilahnya menilai orang lain itu buruk pun ya sebisa mungkin tidak. Ya, karena itu pandangan duniawi. Gitu ya. Sehingga ucapan yang sangat terkenal Hasan Al Basri mengatakan az-zahidu huwa man idza ra'a ya ghairahu fayaqulu huwa khairun minni. Zuhud itu seorang yang ahli zuhud itu adalah dia yang ketika melihat orang lain ya, maka dia mengatakan pada dirinya dia lebih baik daripada aku. Ya, untuk menunjukkan apa? Untuk menekan dirinya agar tidak memiliki penilaian sedikit pun terkait dengan ya orang lain, keburukan orang lain. Nah ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi akulul mauta bisa dimaknai sebagai wujud bagaimana upaya kita untuk melepaskan diri dari keterikatan terhadap dunia. Hatta dalam bayangan hati kita sekalipun gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu pernah membayangkan tentang kekayaan gitu ya. Ya, kira-kira pernah nggak ya? Kalau nggak pernah bayangkan tentang kekayaan berarti ada potensi zuhud. Karena penjelasannya Gus Yahya kenapa NU mau menerima tambang itu kan karena bayangkan kaya aja belum pernah katanya begitu ya. Masa ini dikasih tambang kok nggak mau, dikasih gedok aja mau gitu kan, gitu. Nah, ini. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini. Lalu kemudian akulul mauta ya, itu juga bisa dimaknai sebagai satu kesadaran akan kematian itu mendorong kita untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Jadi hidup bermakna dan bernilai. Karena hidup ini ya tidak ada yang tahu kapan ajal akan tiba, maka terlalu eman kalau dibiarkan hidup itu berjalan begitu saja gitu. Maka harus diisi dengan penuh kebermaknaan. Kalau hidup sekedar hidup, kata Hamka, ya babi di hutan pun juga hidup. Kalau hidup sekedar ya hanya bekerja dan bekerja, maka sapi atau kerbau yang membajak sawah juga bekerja kan gitu. Ya, tentu tidak demikian. Hidup harus bermakna dan itu ya caranya gimana? Dibingkai dengan nikmat Islam yang sudah kita miliki gitu ya. Kata Imam Nawawi begitu. Nah, dengan kita selalu mengingat kematian bahwa hidup ini seakan-akan kita makan kematian untuk memberikan kesadaran kepada kita bahwa kematian itu mendorong kita agar bisa menjalani hidup dengan penuh makna, sehingga kita gunakan waktu hidup kita itu untuk beribadah, berbuat kebaikan, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu apapun yang kita lakukan sebisa mungkin bingkainya adalah ketaatan. Nah, dengan begitu maka apapun yang kita lakukan walaupun gambaran lahirianya itu bukan ibadah tetapi dia bernilai ibadah. Walaupun gambaran lahirianya adalah duniawi, ya, tidur, bekerja, makan, itu kan duniawi, ya. Tetapi tetap bernilai ibadah karena kita bingkai dengan ketaatan kepada Allah. Mulai dari niatnya, caranya, wujudnya, semuanya mengikuti sunnah Rasulullah.
lalu kemudian ikhlas motifnya lillahi ta'ala, maka dia bernilai ibadah. Kita berangkat kerja, itu gambarannya duniawi, nyetar mobil, motor, lalu kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya berangkat ya, dalam rangka mengais rizkimu ya Allah sebagaimana engkau perintahkan. Mulai kita ya masukkan di situ motif ya lillahi ta'ala ya, doa kita baca itu bagian dari kita membingkai itu dalam ketaatan. Ketika bekerja juga dengan cara yang terbaik sebagai wujud kesadaran itu yang diperintahkan oleh Allah, sehingga tidak gampang korupsi, ngedit duit wong gitu ya, dan lain sebagainya. Semuanya berjalan, maka itu menjadi bernilai ibadah walaupun gambarannya adalah duniawi. Ya, lagi asik ngejar dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Ya, terlalu eman, gitu ya, terlalu eman. Umur kita tidak panjang, tapi lebih banyak habis sia-sia untuk kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Lalu kemudian yang kedua, wa albasul kafan. Ya, ini nuansanya tetap tentang kematian ya. Ya, dan aku berpakaian kain kafan, bersandangkan kain kafan, gitu ya. Ya. Mungkin bayangan setan ketika bertanya kepada Al-Asam, ya, wama, ya, talbas, apa yang kamu pakai? Mungkin bayangannya saya pakai jas, begitu ya. Untuk saat ini saya berdasi, mungkin begitu bayangannya ya. Ternyata jawabannya cangkem elek, begitu ya. Aku berpakaian kain kafan. Ini menunjukkan tentang apa, Bapak Ibu? Nasihat tentang kesederhanaan hidup. Bahwa semuanya nanti pasti akan kita tinggal, jabatan, pangkat, ya, dunia ini hanya sementara, gitu ya. Nah, jadi Hatim menekankan di sini pentingnya hidup sederhana dan tidak terikat dengan kemewahan duniawi. Tapi walaupun demikian kemudian nggak boleh dong kita sebagai seorang muslim lalu pakaiannya compang-camping. Ya, apa itu? Tanda saya tidak ada kemelekatan dengan duniawi, gitu ya. Baju ini bedah kabeh jadi gawe gitu. Itu malah menunjukkan wong Islam kok lusuh piye. Bukan begitu. Kesederhanaan itu bukan berarti miskin, begitu ya. Ya, kesederhanaan itu terpancar dari gaya hidup kita, bukan dari gaya berpenampilan. Jangan dilihat kemudian kalau ada orang muslim yang berpakaian bagus, mewah, lalu kemudian dia melekat hatinya dengan dunia. Enggak juga, gitu ya. Ya, betapa banyak orang yang pakaiannya lusuh, ya, compang-camping, tapi hatinya sangat ya melekat dengan dunia, banyak juga. Dan betapa banyak orang yang kaya, yang terpancar di dalam pakaiannya yang mewah, tetapi ternyata hatinya sangat sederhana. Ketika diminta apapun berikan, begitu ya. Biasa saja. Ya. Jadi kesederhanaan itu bukan kemiskinan, gitu ya. Tidak harus dibedakan antara sederhana dengan miskin. Maka silakan Bapak Ibu memiliki pakaian terindah digunakan untuk menunjukkan bahwa orang Muslim itu gagah, gitu. Muslim itu bersih, indah. Apalagi ketika kita menghadap Allah di dalam ibadah kita, maka kita gunakan pakaian yang terindah, ya, terbaik. Nah, ini adalah bentuk dari sikap zuhud sekali lagi ya, yaitu hidup dengan menjauhi kesenangan duniawi dan berfokus pada kehidupan spiritual dan akhirat. Ya. Ya. Kesederhanaan adalah kemewahan yang tidak dapat dinilai dari uang. Nah, ini. Oke, ini juga merupakan metafora spiritual, gitu ya. Satu gambaran majazi yang bersifat spiritual, di mana Hatim Al-Asam ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa hidup ini sementara dan yang terpenting adalah persiapan untuk kehidupan setelah mati. Ini adalah pengingat untuk selalu hidup dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai spiritual dan akhirat, di mana setiap hari yang kita pakai adalah kain kafan. Serasa begitu, ini kan metafor, kiasan. Karena semua ini tidak kita bawa. Yang kita bawa di liang kubur kita hanyalah, kalau laki-laki 3 lapis kain kafan, kalau perempuan 5 lapis. Ini itu pasti seperti orang yang haji hari ini ya.
menggunakan kain ihram itu kan metafor, ya, simbol spiritualitas bahwa di situ ada apa? Ada kesetiaan cinta kepada Allah semata. Semua duniawi ditanggalkan, ya. Yang di bawah hanya kain putih ihram itu. Nah itu pangkat jabatan sudah tidak ada harganya. Semuanya sama di padang Arafah. Di Mina dan Musdalifah. Semuanya tidak ada beda. Walaupun presiden di negaranya tetap dia berdudukkan berlantaikan tanah, beratapkan langit, ya, di Arafah dan di Musdalifah. Ini kan begitu dah. Metafor spiritualitas. Ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ya, wa askunul qabroh, dan aku akan bertempat tinggal di kuburan. Nah, ini jelas juga menunjukkan satu metafora spiritualitas. Ini lebih tegas lagi, ya, tentang kesadaran akan kematian. Ya, jadi hati mengingatkan dirinya dan kita semuanya bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti dan itu selalu dekat dengan kita. Ya, saya kemarin baru mendengar kabar teman begitu ya, dulu sama-sama di pesantren. Ya, baru dia jenguk anaknya di Gontor, ya, lalu kemudian ke adiknya lagi di Gontor yang ada di Banyuwangi. Perjalanan panjang dia di Sumatera, gitu ya. Ya, sehat walafiat, nggak ada apa-apa. Indilala ketika sampai rumah, ya, lalu kemudian dia manjat pohon begitu, ya, untuk mengambil sesuatu panen begitu ya, ya, jatuh, pendarahan otak, mati. Gitu ya. Tidak ada yang bisa menyangka akhir dari kehidupan kita. Ya. Bisa saja perjalanan jauh capek, justru itu menjadi penyebab gitu ya, atau kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi justru meninggalnya sebabnya karena jatuh dari pohon yang itu tidak terlalu tinggi. Gitu ya. Nah itulah kehidupan, tidak ada yang tahu kematian kita itu bagaimana caranya. Ya. Kita saja kadang-kadang yang menilai kalau matinya itu kayaknya mengenaskan, itu berarti ya tidak diridhoi oleh Allah. Enggak juga, gitu ya. Ya enggak juga. Gitu. Matinya elek berarti wangi elek, enggak juga. Sahabat Nabi banyak mati yang terbunuh toh. Ya, Utsman terbunuh, Umar terbunuh, Ali terbunuh, Abu Bakar aja yang terbunuh. Ya kan? Nah, itu. Maka jangan kemudian gampang menilai bahwa kalau ujung kematiannya, akhir kematiannya itu dalam pandangan lahiriah kita buruk, berarti orangnya buruk, enggak juga. Ya. Dan banyak para nabi itu yang terbunuh loh, terutama nabi-nabi dari Bani Israel ya. Itu banyak dibunuh oleh mereka. Maka jangan suka menduga yang kita tidak tahu gitu. Nah, ini jadi kesadaran akan kematian, jelas-jelas simbol kuburan al-qabroh, al-qabru itu ya jelas tegas sekali ya mengingatkan kita akan kematian. Lalu juga bisa menjadi metafora spiritualitas kita gitu ya. Bahwa ya dunia ini sebagai tempat yang sementara dan kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini adalah pengingat untuk selalu siap menghadapi kematian dan hidup dengan penuh kesadaran akan akhirat. Oleh karenanya nggak perlu dunia ini diperebutkan, gitu ya. Nah, Umar bin Khattab pernah melewati satu tempat sampah. Lalu ia berdiam sejenak di sana sehingga para sahabatnya merasa terganggu dengan baunya. Lantas Umar pun berkata kepada mereka, inilah dunia yang kalian perebutkan. Jadi dunia itu dalam kacamata Umar bin Khattab ya tak jauh beda dengan tempat sampah isinya, bau gitu ya, mengganggu gitu. Nah, lalu kemudian ya, perkataan ya, wa askunul qabra ya, itu juga menunjukkan bahwa yang akan kita bawa nanti sebagai teman sejati hanyalah amal baik kita. Semua harta benda, keluarga, dan teman-teman duniawi akan meninggalkan kita saat meninggal.
tetapi amal kebaikan akan tetap bersama kita menjadi penerang di alam kubur. Sehingga gimana doanya orang Jawa itu? Mana? Jembar jembar kubure padang dalane gitu ya. Saya jadi teringat dulu waktu KKN ketika cerdas cermat itu. Apa arti dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Ada yang bersemangat, anak SD itu angkat tangan paling cepat, lalu kemudian mengucapkan tadi itu jembar kubure padang dalane, kita tertawa ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi ini yang menjadi ingatan buat kita gitu ya, bahwa kita semuanya akan kembali ke kuburan kita dan tidak ada yang menemani kita kecuali amal baik kita. Setelah 1 minggu kematianmu, teman dan kerabatmu sudah lupa dengan yang setia cuma dia, yaitu amal kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, yang mengikuti mayit sampai ke kubur ada 3. 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedang yang tetap bersamanya di kubur adalah amalnya. Ya, nah ini Bapak Ibu. Jadi nasihat dari Hatim Al-Asam ini sekali lagi mengingatkan kepada kita yang terpenting bahwa dunia ini bukan segalanya. Dunia ini hanya sementara, dia bukan tujuan utama hidup kita, tetapi dia hanya merupakan sarana untuk kita beramal baik di dalamnya agar menjadi bekal di saat kematian kita. Ya, setan bertanya kepada Hatim, apa yang dia makan? Ya, apa yang dia pakai dan di mana dia bertempat tinggal? Jawabannya cangkem elek, makan kematian, bersandangkan kain kafan, dan bertempat tinggal di kuburan. Mari coba kita ingat-ingat Bapak Ibu, gitu ya. Ketika hati ini terlalu mempuncak akan ingatan tentang keduniaan, ingatlah 3 hal ini. Pakaianmu kain kafan, rumahmu kuburan, lalu kemudian makananmu adalah kematian. Kita ingat-ingat. Ketika kita ada iri dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada tetangga kita, teman kita ingatlah akan nasihat ini. Ya, karena semua yang membisikkan itu adalah setan di dalam diri kita. Tonggo tuku TV anyar rek. Wah, tekonti duitnya mulai iri muncul. Lalu sudon ya tak? Cepat ingat-ingat gitu ya. Cepat ingat-ingat pakaianmu adalah kain kafan gitu. Siapa ya dulu ya? Hamka atau siapa ya? Yang dia selalu menyediakan kain kafan. Ya. Dan ketika dia sholat tahajud itu kain kafannya ya ditaruh di depannya. Siapa saya lupa itu. Ada tokoh ya yang begitu. Hamka atau siapa saya lupa. Jadi dia selalu menyediakan kain kafan itu untuk mengingatkan bahwa hidup ini ya sementara begitu ya. Yang betul-betul sufi itu sebenarnya fokus pada tazkiyatun nafas. Ya. Selama ini kemudian orang mengidentikan sufi atau ahli hikmah gitu ya, itu dengan seperti itu gitu ya, kesaktian, lalu kemudian apa namanya bisa masuk dunia lain begitu ya, ya sholat Jumatnya di Mekah gitu ya, ada gua yang bisa tembus ke Mekah gitu dan sebagainya. Ya bukan begitu gitu ya. Sebenarnya tasawuf itu identik dengan tazkiyatun nafas. Artinya itu olah jiwa, olah roh untuk membersihkan diri gitu ya. Ya. Lebih pada bagaimana kebersihan jiwa kita, bukan kemudian kesaktian di luar nurul itu gitu ya. Dia bisa terbang gitu, bisa berjalan di atas air, tidak itu.
Ya kalau hanya sekedar itu ya kalah dong kita dengan burung, gitu. Karena burung bisa terbang, ikan dia bisa berenang di air, gitu ya. Bukan itu. Nah, ini salah kaprahnya, gitu ya. Salah kaprahnya kita, umat Islam sering kemudian lebih terpukau dengan hal begitu. Ya, bahasa saya dulu apa ya? Ya, terpukau dengan ya apa ya, kegilaan di luar nalar tadi itu, gitu ya. Bahwa kalau itu menunjukkan bahwa makom spiritualitasnya tinggi, bukan itu. Kalau seorang sufi misalnya dia kebal dari bacokan, dia tidak terbakar oleh api, ya, nyatanya para sufi yang memiliki banyak satohat, artinya omongan yang ngelantur gitu lalu kemudian dihukum, ya digantung dan sebagainya, nyatanya mati juga gitu ya. Ya tak? Bukan itu. Ya, tapi lebih pada aspek pembersihan jiwa. Dia yang selalu membimbing kita untuk merasai kedekatan dengan Allah, sehingga kemudian yang terpancar dalam dirinya adalah ucapan-ucapan ketaatan, ucapan-ucapan perilaku yang terbingkai dalam ketaatan kepada Allah, yang itu berangkat dari hati yang bersih, ya, hilang penyakit-penyakit hati darinya. Itu sebenarnya. Ya, bukan kemudian ya, seperti tadi. Maka ini ada kesalahan dalam memahami ya. Nah, ya memang akibatnya kemudian kan itu banyak dimanfaatkan oleh mereka yang hatinya mungkin belum bersih, hatinya yang mungkin apa namanya lebih banyak unsur materi duniawinya. Ya, sehingga muncul sekarang ini kan banyak di medsos kita gitu ya, di YouTube, di TikTok gitu ya. Orang-orang yang memanipulasi kesaktian di luar nurun tadi itu untuk kemudian mencari duit kan gitu ya. Ya. Fenomena tentang Gus Samsudin Al-Jadzab begitu ya. Lalu kemudian ada lagi siapa lagi? Banyak lagi dan sebagainya. Ya itulah masyarakat kita emang masih seneng yang begitu-begituan gitu ya. Nah, akibatnya kemudian ya, mengambil keberkahan itu dari hal begitu-begitu. Yang jelas-jelas nalarnya nggak sehat lalu kemudian ini waliullah gitu ya. Mau kemana-mana dia nggak berpakaian, cuma pakai sarung, itu pun sarungnya dipakaikan orang lain begitu. Lalu kemudian dicium-cium tangannya sebagai waliullah gitu ya. Ya, kita tidak diajarkan seperti itu di dalam tradisi kita gitu ya. Nah ini ya. Kalaupun misalnya mereka wali Allah juga tidak masalah gitu ya. Tapi kita ambil adalah ajaran-ajaran yang terbaiknya. Tapi kalau perilakunya di luar syariat, misalnya ya pakai sarung aja bebetannya nggak sempurna sehingga udah leketolannya aurat. Ya, maka yang kita pegang itu ya bahwa mungkin kalau ada tingkatan ya syariat, makrifat, hakikat gitu ya. Itu ibarat seperti tangga gitu. Maka yang syariat itu tetap sebagai tangga yang pertama. Kalau tangga pertamanya ini runtuh, maka tangga berikutnya, makrifat dan hakikat juga guling kan gitu. Nah, ini. Maka yang pertama yang kita jadikan sebagai patokan adalah dia menjalankan syariat atau tidak. Nah, itu. Ya, ini. Yang terkait dengan tadi kesaktian-kesaktian tadi, lalu kemudian bisa masuk dalam dunia lain begitu. Banyak cerita orang yang kiai-kiai itu lebih kalau disuruh memilih, lebih memilih mana, ya dibukakan pintu kegaiban sehingga bisa melihat alam jin atau tidak. Ya, saya lebih memilih mending nggak dibukakan. Gitu ya. Saya ingat betul Kiai di Gontor dulu pernah mengatakan begitu. Apa dikira bisa lihat jin itu enak begitu? Ya, orang-orang indigo begitu apa dikira tenang hidupnya? Enggak juga. Indigo itu ternyata kalau menurut Ustaz Faizal kan ada bantuan jin ya. Ya, bukan itu indera keenam atau kemampuan, bukan. Ya, itu gangguan begitu. Itu gangguan ya. Enggak nyaman. Lihat ke sana ada wajah
yang nggak enak dilihat. Ada ke sana, lihat. Kan nggak enak, nggak nyaman. Mending seperti kita yang nggak bisa melihat apapun gitu ya. Sehingga kita kemana-mana nggak takut gitu. Ya, di ruang gelap nggak takut gitu. Ya, karena nggak bisa lihat begitu kan. Tapi kita kan kemudian keliru dalam memahami, dianggap itu sebagai orang sakti, sebagai kemampuan. Oh, bukan. Makanya biasa saja. Nah, kita yang berpatokan pada pemahaman terkait dengan ayat ini, maka kita memahami sebenarnya kita nggak punya potensi untuk melihat mereka, Tapi mereka bisa melihat kita. Tapi jangan kemudian kita menafikan bahwa ada orang-orang yang memang diberi ya karomah, bahasanya karomah oleh Allah sehingga bisa melihat mereka. Kita juga nggak bisa menafikan, gitu ya. Tapi itu ya bisa jadi karena kedekatannya dengan Allah dan lain sebagainya. Tapi biasanya orang seperti ini tidak kemudian menunjukkan dan sebagainya. Enggak. Kita ikuti sunnah Nabi, mohon banyak perlindungan, berarti diajarkan doa-doa dalam rangka bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Aku lupa ada astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.